Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi tentang lingkungan dan pembangunan, mata kuliah ekonomi pembangunan. Perkenalkan terlebih dahulu, kami dari kelompok 11. Yang pertama, nama saya Sopian. Yang kedua ada Indah Ayu Permatasari. Yang ketiga ada Rahma Wita. Yang keempat ada Jessica Arma Bella Setia. Yang kelima ada Aulia Khotimah. Baik, untuk tanpa memperpanjang pembukaan atau mukadimah lagi, untuk presentasi yang pertama itu akan diawali dari saya sendiri. Materinya terkait dengan beberapa persoalan dasar pembangunan. Menurut Ismail Rasulong, bahwa permasalahan ekonomi, pokok permasalahan yang dihadapi oleh NSB meliputi antara lain kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan. Pada prinsipnya adalah problem kemiskinan dan distribusi pendapatan menjadi sama-sama penting dalam pembangunan NSB. Penghapusan kemiskinan yang meluas dan pertumbuhan ketimpangan pendapatan merupakan pusat dari semua masalah atau problem pembangunan yang banyak akan mempengaruhi arah dan tujuan pembangunan itu sendiri. Lalu bagaimana strategi pembangunan? Nah, strategi pembangunan NSB harus memuat 5 sasaran sebagai berikut. Pertama itu harus dipenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan perumahan, serta peralatan sederhana dari berbagai kebutuhan yang secara luas dipandang perlu oleh masyarakat yang bersangkutan. Artinya bahwa untuk program sandang pangan dan perumahan ini harus tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan. Lalu dibutuhkan kesempatan yang luas untuk memperoleh jasa publik, pendidikan, kesehatan, pemukiman yang dilengkapi infrastruktur yang layak, serta komunikasi dan lain-lain yang terkait dengan hajat hidup masyarakat secara luas. Lalu dijaminnya hak untuk memperoleh kesempatan kerja yang produktif, termasuk dalam hal ini termasuk menciptakan kerja sendiri atau lapangan pekerjaan sendiri. Artinya di era digitalisasi seperti ini, ruang sangat terbuka bagi kaum milenial untuk kemudian menciptakan peluang-peluang lapangan pekerjaan yang baru, yang memungkinkan adanya balas jasa yang setimpal untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Tujuannya, terbinanya prasarana yang memungkinkan produksi barang dan jasa atau perdagangan lintas negara atau internasional untuk memperoleh keuntungan dengan kemampuan untuk menyisihkan tabungan untuk pembiayaan usaha-usaha yang selanjutnya guna menjamin partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan proyek-proyek tersebut. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi dari pembangunan ekonomi itu sendiri. Di antaranya, kita lihat dulu, SDM yang dilengkapi dengan keterampilan dan sikap mental terhadap pekerjaan, serta kemampuan untuk berusaha sendiri. Selanjutnya, sumber daya alam. Sumber daya alam meliputi rumah, mineral, iklim, dan bahan bakar. Tersedianya sumber daya alam yang melimpah belum cukup bagi pertumbuhan ekonomi. Apa yang diperlukan ialah bagaimana pemanfaatannya, menurut Jing Han. Pembentukan modal merupakan investasi dalam bentuk mesin, perusahaan, pabrik, jalan raya, dan infrastruktur lainnya. Artinya dalam hal pembangunan ekonomi, tidak hanya cukup dengan sumber daya manusia dan sumber daya alam, tapi harus ditopang dengan teknologi untuk mengkolaborasikan semua sumber daya yang ada. Sehingga dalam hal
faktor-faktor untuk memacu pembangunan ekonomi itu di eh, bisa dikolaborasikan dan pada akhirnya memunculkan atau menghasilkan pembangunan-pembangunan yang progresif ke depannya. Masih menurut Jing Han, pembentukan modal seperti ini bersifat kumulatif dan biaya diri sendiri. Artinya dengan modal sendiri. Sekali diciptakan, maka proses ini berkesinambungan menciptakan modal-modal baru. Apa itu? Dengan melalui 3 tahapan yang saling berkaitan. Pertama, kebutuhan tabungan real dan kenaikannya. Yang kedua, keberadaan lembaga keuangan atau jasa-jasa untuk pelayanan dan juga terkait dengan bagaimana sih perusahaan bisa sehat. Artinya jasa yang melayani untuk kebutuhan-kebutuhan perusahaan dalam hal pengelolaan keuangannya. Dan juga lembaga kredit untuk menggalakkan tabungan dan menyalurkan ke arah yang tepat sasaran. Artinya lembaga keuangan atau perbankan yang kemudian menyalurkan kredit-kreditnya kepada pelaku-pelaku UMKM atau pengusaha-pengusaha baik kecil maupun juga di tingkat menengah dan juga besar. Yang ketiga, mempergunakan tabungan untuk investasi berupa barang modal, teknologi, dan kewirausahaan. Prof. Gusnet mencatat 5 pola penting pertumbuhan teknologi dalam ekonomi modern. Yang pertama apa? Faktor ilmiah atau penyempurnaan dari pengetahuan teknologi. Yang kedua, invensi. Yang ketiga, inovasi. Dan yang keempat, penyempurnaan. Yang kelima, penyebar luasan penemuan. Baik itu dari saya, selanjutnya akan diteruskan sama saudari kita, Indah Ayu. Pada Indah Ayu, dipersilakan. Ruang lingkup degradasi lingkungan hidup. Pengertian degradasi lingkungan. Degradasi lingkungan merupakan penurunan kualitas lingkungan karena kegiatan pembangunan yang dicirikan dengan tidak bergunanya komponen-komponen lingkungan secara baik. Atau dapat dikatakan degradasi lingkungan ialah kondisi lingkungan yang alami mengarah pada kerusakan keanekaragaman hayati serta membahayakan kesehatan lingkungan. Penyebab terjadinya degradasi lingkungan dapat disebabkan oleh alam atau sebab ulah manusia. Dampak degradasi lingkungan bisa kita rasakan pada produktivitas pertanian, kualitas lingkungan, dan berefek pada ketahanan pangan. Ruang lingkup degradasi lingkungan hidup, yang pertama ada abrasi, kedua erosi, 3 populasi manusia, 4 kurangnya hukum, 5 aktivitas industri. Dampak degradasi lingkungan. 1. Pemanasan global. 2. Ketersediaan air yang semakin berkurang. 3. Dampak banjir. 4. Sulitnya bercocok tanam. 5. Berkurangnya unsur hara. 6. Berkurangnya habitat hewan. 7. Kurangnya hayati. Bentuk pencemaran lingkungan fisik. Yang pertama, 1. Pencemaran air. 2. Pencemaran udara. 3. Pencemaran suara. Cara mengatasi degradasi lingkungan. Pertama, sosialisasi pentingnya pengetahuan tentang lingkungan hidup yang lestari dan bahaya kerusakan lingkungan. Untuk itu, dapat dibuat suatu buku mengenai hal tersebut yang disusun secara sederhana, praktis, mudah dipahami oleh siapa saja. Kedua, menyusun peraturan perundang-undangan seperti penguatan dan pengayaan, repowering and enrichment, peraturan atau undang-undang yang sudah ada. 3. Mereformasi Sisdiknas yang dapat menghasilkan SDM siap pakai dan mengembangkan pendidikan vokasional untuk mewujudkan hal tersebut di atas. Yang perlu dikembangkan adalah pendidikan keterampilan kerja berupa pendidikan kejuruan, Dikjur, atau kursus-kursus keterampilan. 4. Pemberian sanksi hukum yang berat dan tegas tanpa pandang bulu kepada para penjahat lingkungan. Yang kelima,
Perlu adanya statement dan komitmen politik dari pemerintah yang menyatakan bahwa para pelaku kejahatan lingkungan sebagai pelaku kejahatan luar biasa yang harus diperangi bersama. Selanjutnya kepada Saudari Wita. Dipersilakan. Perlunya reformasi lingkungan hidup global. Reformasi lingkungan hidup harus mengacu kepada upaya penguatan ketahanan dan keberlanjutan fisik dan sosial. Jadi selain berkaitan dengan ketahanan dan keberlanjutan fisik, reformasi lingkungan hidup mencangkup pula upaya-upaya untuk memajukan ketahanan dan keberlanjutan sosial. Artinya menyangkut pula memajukan hak-hak asasi yang menyangkut bidang politik, ekonomi, dan budaya, sehingga memajukan terhadap hak-hak atau lingkungan hidup, mencangkup pula prasyarat pemenuhan hak-hak politik, ekonomi, dan budaya. Dengan demikian, hak atau lingkungan hidup menegaskan pentingnya pemandangan upaya-upaya memajukan hak asasi manusia sebagai upaya-upaya yang sistematis, integral, dan komprehensif. Jadi, hak-hak sipil politik, hak-hak ekonomi, sosial budaya, serta hak-hak generasi ketiga tidak bisa dilihat sebagai hierarki yang satu lebih penting dari yang lain. Relasi negara, modal, dan rakyat. Pengertian tentang hak menguasai negara atas cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang serta atas bumi, air, dan kekayaan alam untuk sepenuh-penuhnya kemakmuran rakyat, memiliki legitimasi apabila dituduhkan kepada kepentingan hak asasi warganya, sehingga kepentingan rakyat atau hak asasi rakyat terutama dalam akses terhadap bumi, air, dan kekayaan alam yang tergantung di dalamnya harus dijadikan sarana utama dan tujuan akhir dari HMN. Dengan demikian, maka peran modal bersifat sekunder dan komplementer, bukan substitusi pengelolaan oleh rakyat. Mengembangkan kemandirian ekonomi, resolusi konflik agraria, sumber daya alam, pembaruan kelembagaan, pembaruan perundang-undangan. Selanjutnya akan dilanjutkan presentasi oleh Saudari Jessica. Pembangunan perkotaan dan lingkungan hidup. Pada tahun 1980, penduduk perkotaan di Indonesia mencapai 32,8 juta jiwa atau 20% dari penduduk Indonesia. Dirjen Cipta Karya menyatakan bahwa dengan tingkat pertumbuhan penduduk perkotaan sekitar 3-6% dan dengan cara-cara penanganan pengembangan perkotaan seperti sekarang, maka setiap tahunnya diperlukan setidaknya 30.000 ha lahan untuk diubah menjadi kawasan perkotaan. Ini berakibat pada kenaikan investasi infrastruktur perkotaan sebesar 600 miliar sampai dengan 1 triliun rupiah untuk menampung perkembangan dan kebutuhan setiap tahun akibat penambahan penduduk perkotaan. Untuk beberapa pelayanan kota, direct recovery melalui distribusi bisa dilaksanakan. Misalnya air bersih, pasar, pengelolaan sampah, dan sanitasi, serta drainase dan jalan. Lebih dari 80% penerima Dati 2 berasal dari subsidi atau bantuan pusat, sehingga sebagian besar pelayanan perkotaan diperoleh dari sumber ini. Pembangunan jalan, sarana air bersih, dan pelayanan umum didukung oleh pembiayaan dari Departemen Pekerjaan Umum. Pinjaman untuk mendorong pembangunan perkotaan antara lain digunakan untuk investasi, pelayanan umum, jalan, air bersih, proyek perbaikan kampung, pasar, dan kargo terminal. Permasalahannya,
Subsidi atau bantuan merupakan sumber yang dominan dalam pembiayaan perkotaan. Bagi daerah kabupaten, bantuan masih harus dibagi menjadi daerah perkotaan dan perdesaan. Fragmentasi berbagai bentuk pinjaman dengan persyaratan dan kondisi yang berbeda-beda juga merupakan salah satu masalah yang dihadapi dalam pembiayaan perkotaan dari sumber pinjaman. Kurang jelasnya mekanisme pembiayaan pembangunan perkotaan mengakibatkan swasta sulit berpartisipasi. Idealnya investasi di sektor perkotaan dilakukan bersama oleh pemerintah dan swasta. Ketidakjelasan hak dan kewajiban pemerintah dan swasta mengakibatkan partisipasi swasta dalam pembiayaan pembangunan perkotaan tidak sepenuh hati atau setengah-setengah. Dalam hal ini diperlukan niat baik kedua belah pihak untuk mendorong perkembangan pembangunan perkotaan. Upayanya, strategi pemecahan masalah pembiayaan pembangunan perkotaan pada masa datang adalah mengusahakan koordinasi dan integrasi yang lebih terpadu, sehingga berbagai sumber pembiayaan pembangunan perkotaan dapat dikelola dengan baik. Sarana dan prasarana perkotaan masih memerlukan peningkatan, baik mutu maupun jumlahnya. Dalam konteks perkotaan atau itu sendiri, perlu dikembangkan suatu strategi pengembangan perkotaan yang menyeluruh dan terpadu serta berkelanjutan yang mengacu pada pengembangan sistem perkotaan yang selaras dengan tujuan dan arah pembangunan nasional dan daerah. Strategi pengembangan kota di masa depan adalah yang pertama, melaksanakan pengembangan perkotaan yang terpadu, menyeluruh, dan berkelanjutan, mengacu pada pengembangan kesisteman atau pengembangan kota yang selaras dengan tujuan, sasaran dan arah pembangunan nasional dan pembangunan daerah. Yang kedua, mendayagunakan potensi dan sumber daya perkotaan secara bijaksana dalam menumbuhkan dan memantapkan kemandirian dan keberlanjutan pengembangan perkotaan atau sustainable urban development. Yang ketiga, menerapkan upaya pengembangan perkotaan yang dilandaskan atas partisipasi dan kontribusi semua pihak dengan menekankan pada asas kebersamaan, pemerataan, keselarasan, dan keberlanjutan pengembangan perkotaan atau pengembangan perkotaan yang bertumpu pada potensi, kemampuan, prakarsa, dan kemandirian masyarakat. Yang keempat, mengembangkan manajemen pengembangan kota yang terpadu berlandaskan pendayagunaan potensi dan sumber daya kota dengan titik berat pada pemerintah daerah yang bersangkutan dan peran serta swasta dan masyarakat atau pemitraan pemerintah, swasta, dan masyarakat, publik, privat, dan people partnership. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari kita Aulia Khatimah. Pilihan kebijakan bagi negara-negara maju dan negara sedang berkembang. Kerusakan lingkungan dan sumber daya yang terjadi di dunia sekilas terlihat berbeda. A. Permasalahan di negara maju. Di negara maju, problem lingkungan hidup lebih banyak disebabkan oleh tingginya kadar emisi yang ada dibandingkan dengan faktor-faktor lain yang juga menyebabkan kerusakan lingkungan. B. Permasalahan di negara berkembang. Di negara berkembang, persoalan yang ada lebih sering terjadi pada penyalahgunaan pemanfaatan sumber daya atau lahan. Karena hal tersebut, tentulah diperlukan pilihan dan pengambilan keputusan yang berbeda antara negara maju dan negara sedang berkembang. Yang pertama, pilihan kebijakan bagi negara maju. Pilihan kebijakan yang tepat dalam mengurangi kadar emisi ialah dengan membuat sebuah kebijakan pertumbuhan ekonomi yang bisa menciptakan lingkungan hidup yang lebih sehat. Misalnya negara maju menerapkan perhitungan GDP mereka dengan menggunakan sistem perhitungan Green GDP, sehingga nantinya mereka bisa mengetahui value add yang didapatkan dari GDP mereka setelah dikurangi biaya emisi karbon. Dan negara maju juga bisa membuat kebijakan batas tingkat emisi kepada pabrik-pabrik yang ada agar kadar emisi bisa berkurang. 2.
Pilihan kebijakan bagi negara berkembang. Pilihan kebijakan bagi negara berkembang diperlukan pengambilan keputusan yang lebih condong memihak kepada kondisi lingkungan dan sumber daya daripada pemilik atau pengguna sumber daya dan lingkungan tersebut. Apakah hal tersebut baik terhadap pertumbuhan ekonomi di negara berkembang? Jawabannya adalah iya. Karena melihat masa yang akan datang, persoalan yang ada di negara dunia ketiga banyak sekali sumber daya dan lingkungan yang mengalami kerusakan dan pencemaran. Sehingga jika kita lihat implikasi ke depannya, sumber daya alam dan lingkungan tersebut jelas tidak dapat digunakan di masa mendatang. Hal ini berbahaya bagi pertumbuhan ekonomi di negara berkembang di masa mendatang, karena tidak adanya sumber daya dan lingkungan yang memadai untuk dimanfaatkan. Maka pertumbuhan perekonomian tersendat dan menimbulkan kualitas masyarakat yang buruk. Oleh sebab itu, diperlukan pilihan-pilihan kebijakan yang tepat, baik itu untuk negara maju maupun negara sedang berkembang. Karena pilihan kebijakan yang tepat dapat menentukan nasib dari pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan hidup, baik itu di negara maju maupun di negara sedang berkembang. Baik, terima kasih. Inilah presentasi dari kelompok kami, kelompok 11, terkait dengan ekonomi dan lingkungan di mata kuliah ekonomi pembangunan. Sekali lagi kami dari kelompok 11 mengucapkan terima kasih banyak dan juga memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam presentasi kami terdapat kekurangan dan juga kesalahan. Saya selaku MC mengucapkan mohon maaf sekali lagi kepada semuanya, teman-teman seangkatan, dan juga terima kasih kami ucapkan kepada Bu dosen. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.